Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Eh, Terima kasih adik-adik semua. Selamat pagi. Hari ini adalah hari pertemuan kedua ya, fisika dasar. Rencana saya akan melakukan kuliah sinkron ya, tetapi berhubung ada pekerjaan yang harus saya selesaikan hari ini, jadi kuliah kita laksanakan dengan asinkron. Kemudian di pertemuan pertama kemarin saya sudah membicarakan tentang rancangan perkuliahan dan topik-topik perkuliahan selama 1 semester. Kemudian yang kedua adalah kesepakatan nilai, kemudian yang ketiga adalah disiplin mengenai kuliah. Hari ini pertemuan kedua saya akan membahas tentang satu topik, yaitu adalah elektrostatistika ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada dua ya, pertama adalah statik, yang kedua adalah elektro. Jadi dua kalimat ini mewakili dari maksud topik diskusi yang akan kita lakukan hari ini ya. Elektrostatistika ini merupakan bagian dari fisika dasar ya, yang mana merupakan rancangan ya kerja statik dari sebuah rangkaian elektro, begitu ya. Kemudian saya lanjutkan materi di mana banyak elektron bergerak bebas ya. Perpindahan muatan dari satu benda bermuatan ke yang lain dengan cara bersentuhan, kemudian efek yang ditimbulkan oleh keberadaan muatan listrik yang berada dalam keadaan diam, kemudian alat yang mendeteksi muatan ya. Jadi elektrostatistika nanti bicara tentang medan listrik, bicara tentang elektrokop, konduksi, konduktor, elektrostatis ya, di mana merupakan topik dari bahasan tentang perpindahan muatan, efek yang ditimbulkan, atau mengenai deteksi muatan listrik yang berada dalam keadaan diam ya. Jadi itu. Dan saya lanjutkan ini. Jadi elektrostatik kalau kita lihat tadi ya, ada dua kata penting, elektro dan statik ya. Bisa dikatakan itu disebut dengan listrik statis ya. Listrik statis berarti ada yang disebut dengan listrik dinamis ya. Kita akan bicara tentang listrik statis dahulu ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu disebut dengan elektrostatik, merupakan ilmu yang pelajari pengumpulan muatan listrik dan sifat-sifatnya pada suatu benda ya. Jika dilihat dari asal katanya, listrik diikuti dengan kata statis yang berarti diam, bisa mengisyaratkan bahwa listrik statis berkaitan dengan gejala kelistrikan yang diam atau tidak mengalir. Listrik statis dapat mengalir dari suatu tempat ke tempat yang lainnya, melainkan hanya menyala sekejap di satu tempat. Jadi listrik statis tidak dapat menghasilkan arus listrik. Jadi listrik statis itu adalah listrik yang berpindah dalam keadaan diam ya. Yang maksud berpindah dalam keadaan diam itu apa? Dia menyala tapi hanya dengan rentang waktu yang sangat sedikit ya. Begitu. Jadi ada efek kejut terhadap listrik statis. Misalnya contoh, tangan kita tiba-tiba kesentuh di meja, tiba-tiba langsung terasa ada sengatan aliran listrik, itu yang pertama. Terus yang kedua, ada gejalanya, misalnya mister plastik, kemudian kita gosok-gosokkan ke rambut, kemudian kita angkat misternya, rambut terangkat ya. Itu juga dimaksud dengan listrik statis ya. Jadi banyak hal di realitas yang dapat kita jadikan contoh mengenai listrik statis ya. Kemudian saya lanjutkan, listrik statis ini pertama kali ditemukan oleh ahli matematik berkebangsaan Yunani ya, Thales Miletus di 625 sampai 547 sebelum Masehi. Sederhananya beliau dulu mengambil batu berwarna kuning yang disebut dengan batu ambar, kemudian Thales menggosok-gosokkan batu tersebut dengan kain wol. Tanpa diduga, bulu ayam yang berada di sekitarnya tertarik dan menempel ya. Nah, listrik statis yang dihasilkan dari batu tersebut terbentuk dari adanya pola gosokan antara batu dengan kain wol ya. Pola gosokan batu dan kain wol tersebut kemudian menarik bulu ayam yang berada di sekitarnya, tertarik dan menempel. Tetapi itu jangka waktunya sekejap ya. Jadi bukan selama-lamanya terus menempel, tidak ya. Tetapi itu ada masanya, ada waktunya. Kemudian dapat menjadi baik pada isolator maupun konduktor
Peristiwa listrik terjadi setelah adanya materi yang menjadi bermuatan karena proses gosokan atau proses gesekan. Atau istilahnya itu adalah charge by friction ya. Misalnya kita menggosokkan kedua tangan kita, pada saat gosokan tersebut kan terjadinya panas ya di kedua telapak tangan kita. Nah, prinsip tersebut hampir sama dengan listrik statis, di mana ada dua benda yang kita gosokkan. Yang pertama itu adalah yang tadi ya, kalau teles itu batu ambar, kemudian digosokkan di kain wol. Pada saat ada charge by friction-nya tadi, kemudian dia menghasilkan listrik statis yang ditunjukkan oleh menempelnya bulu di batu tersebut. Ya, gosokan antara dua materi ini akan membuat elektron, ya, elektron dari atom materi berpindah ke atom yang lain, sehingga kedua materi menjadi bermuatan. Kemudian materi yang melepaskan elektronnya menjadi bermuatan positif, sebaliknya bermuatan negatif. Jadi sederhananya adalah listrik statis merupakan perpindahan elektron pada peristiwa yang terjadi karena proses gesekan atau gosokan, atau kita sebut dengan charge by friction ya. Dulu waktu kecil mungkin sering kita melakukan aplikasi listrik statis ya. Contoh misal ya, pakai mistar plastik, kemudian kita gesekkan ke rambut, kemudian kita tarik, ternyata rambutnya menempel gitu ya. Atau benda-benda plastik yang kemudian itu bermuatan atom elektron, kemudian kita gesekkan, terjadinya perpindahan ya, akhirnya membuat itu benda di sekitarnya menempel dan lain-lain ya. Nanti adik-adik semua bisa melihat ya contoh lainnya di YouTube banyak ya, kemudian di dasar teori di buku panduannya juga banyak. Jadi nanti silakan pelajari lebih lanjut tentang listrik statis. Kemudian materi menjadi bermuatan listrik, maka terjadilah peristiwa listrik statis seperti penggaris listrik bermuatan menarik serpihan kertas, kemudian penggaris listrik yang awalnya tidak bermuatan atau netral digosokkan dengan kain wol. Elektron yang pada kain wol akan berpindah ke penggaris listrik tersebut. Akibatnya penggaris plastik disebut sebagai benda yang bermuatan negatif ya. Jadi harus jelas ya, satu positif, satu negatif, atau bisa sebaliknya ya. Yang ditarik adalah negatif, yang menarik adalah positif, atau yang menarik adalah positif, yang ditarik adalah negatif. Jadi pada saat terjadi kedua elektron by friction ya, tarik menarik gesekan melalui perpindahan atom, itu harus ada dua kutub yang berbeda ya, antara kutub positif dan kutub negatif ya. Sedangkan kita tahu dalam magnet apabila plus dan minus ya, itu akan tarik menarik. Kalau plus dengan plus itu akan tolak menolak, dan minus itu akan tolak menolak. Kemudian saya lanjutkan, ketika penggaris tersebut didekatkan ke sobekan kertas, maka sobekan kertas akan ditarik oleh penggaris ya. Jadi kertasnya adalah positif, penggarisnya adalah negatif, atau bisa sebaliknya, kertasnya negatif, penggarisnya adalah positif. Begitu ya. Oke. Dari percobaan tersebut menunjukkan bahwa benda yang bermuatan listrik negatif dapat menarik benda-benda ringan di sekitarnya yang bermuatan listrik positif ya. Jadi perlu adik garis bawahi, adik-adik semua, bahwa tidak semua benda bisa ditarik ya. Kata kuncinya di sini adalah yang bisa ditarik adalah benda-benda yang mempunyai bobot ya. Bobot itu yang ringan. Jadi daya tarik menarik itu akan berbanding sama dengan bobot ya. Pada saat bobotnya semakin besar, otomatis daya untuk menarik juga akan semakin besar. Dan apabila benda yang ditarik itu mempunyai bobot yang ringan, maka daya yang digunakan juga daya yang ringan, begitu ya. Kemudian contoh lagi, pada hakikatnya fenomena listrik statis ini terjadi sebagai upaya pelepasan muatan atau discharging dari materi yang bermuatan listrik untuk kembali menjadi netral ya. Jadi tadi prinsip pertamanya adalah dia sekejap ya. Jadi waktunya itu tidak lama ya. Jadi hanya sebentar. Kenapa sebentar? Karena pada saat muatan antara positif dan negatif itu terlepas ya, daya untuk menarik kertas itu sudah akan hilang ya. Jadi tidak akan terus-menerus ya. Terus-menerus itu
kalau perpindahan itu ada terus-menerus, tapi ini kan perpindahannya kan hanya sebentar, ya. Perpindahannya hanya sebentar, ya. Pada saat berpindah itulah terjadi tarik-menarik, kemudian dia akan kembali menjadi netral, ya, gitu. Contoh lagi dalam kasus lain adalah ngecat mobil, ya. Ngecat mobil itu butiran halus cat akan memiliki muatan karena bergesekan dengan udara. Permukaan mobil yang akan dicek diberi muatan yang berlawanan dengan muatan butir. Ya, cara ini sangat efektif diterapkan pada permukaan yang tidak rata. Hal ini terjadi karena butir cat menempel dengan mengikuti medan listrik yang ada. Akibatnya butir-butir cat akan menutup semua permukaan mobil yang mungkin tersembunyi dari semprotan cat. Nah ini ya. Jadi ya tarik menariknya ini adalah butir-butir cat ditarik oleh permukaan, ya. Jadi nanti kenapa dalam ngecat itu kan harus ada ruang tertutup gitu ya. Kemudian ada daya penyemprot ya untuk menyemprot begitu ya. Tuh, terus saya lanjut. Contoh berikutnya adalah mesin fotokopi ya. Mesin fotokopi ini di dalamnya ada plat konduktif ya. Plat ini tidak mampu menghantarkan listrik ketika berada dalam ruangan gelap. Plat konduktif ini baru akan menghantarkan listrik yang dikenai cahaya. Mula-mula plat konduktif itu diinstruksikan dengan menggerakkan kawat bermuatan listrik di permukaan plat foto terbentuk muatan induksi yang berbentuk positif. Ketika kertas yang akan difotokopi disinari, pantulan cahaya mengenai plat foto konduktif yang telah mengandung muatan induksi. Akibatnya terbentuk muatan listrik persis seperti pada kertas yang akan dikopi. Tinta yang bermuatan negatif disemprotkan pada plat selanjutnya. Tinta dipindahkan ke kertas lain untuk membuat fotokopi kertas ini agar tinta menempel kuat. Jadi begitu ya. Jadi prinsip kerja mesin fotokopi juga sama ya. Karena dia menggunakan plat foto induktif ya. Plat foto induktif kemudian disinari dengan cahaya. Plat itu akhirnya membentuk guratan ya atau membentuk objek dari yang akan kita fotokopi. Kemudian plat tersebut akan mentransfer ke kertas ya. Begitu. Beda dengan printer ya. Kalau printer kan dia print ya. Dia punya nozzle ya, punya nozzle yang menyemprotkan tinta. Kalau ini plat foto konduktif. Kenapa? Untuk itu kenapa fotokopi itu hitam dan putih ya? Karena dia mempunyai plat foto konduktif ya. Jadi tidak full warna. Ya ada juga sih mesin fotokopi yang warna begitu ya. CIMK ya, tetapi itu kan tinta ya, tinta. Oke, terus contoh berikutnya adalah petir. Nah, petir ini adalah halilintar ya. Udara panas yang naik ke langit saat cerah dapat mengandung muatan. Muatan ini akan diberikan ke butiran air di awan. Jika melintas di atas awan bermuatan negatif besar menimbulkan induksi ya. Kedua muatan sangat besar maka menimbulkan elektron dalam jumlah banyak ke atap gedung. Aliran ini terbentuk dari loncatan bunga api listrik yang disebut dengan petir. Petir akan selalu mencari jalan tersingkat untuk sampai ke bumi. Dengan begitu muatan listrik yang dikandung awan mendung dapat dinetralkan. Gedung tinggi, pepohonan, bahkan alam di tengah lapangan saat hujan dapat menjadi sasaran petir. Petir itu adalah konsentrasi muatan negatif sangat besar di udara, kemudian berpadu dengan konsentrasi muatan positif. Ya. Konsentrasi muatan positif itu adalah konsentrasi yang paling dekat dengan dia ya. Makanya tempat yang paling tinggi ya pada saat kita berada di lapangan ya itulah yang berpotensi akan menjadi sambaran petir ya atau halilintar gitu. Jadi adik-adik kalau ada petir ya berlindung ya. Jangan di tengah lapangan, jangan di bawah pohon gitu. Ya. Pak, tapi kan kalau di bawah pohon aman Pak, ada pohonnya nanti kena petir. Iya. Pohonnya kena petir, pohonnya nimpa kalian gitu kan. Sama aja dia. Jadi lebih baik nggak usah gitu ya. Jadi kalau pas hujan deras ya berlindunglah di tempat yang aman ya. Yang paling aman kalau berada di lapangan atau di daerah hutan gitu ya, lebih aman ya dalam gua gitu ya. Lebih aman dalam gua. Ya. Kalau mau lebih aman lagi ya di dalam rumah begitu ya. Gitu. Jadi kalau ada halilintar yang sampai besar gitu ya atau petir gitu, berlindung di tempat yang aman ya. Karena petir itu akan selalu mencari tempat yang paling dekat dengan dia ya.
Kalau di daerah tersebut yang paling tinggi adalah pohon kelapa, ya pohon kelapa nanti di ini. Ya. Oke. Kemudian contoh lagi kebakaran ledakan tangki minyak. Ketika dalam keadaan kosong akan mengandung banyak uap yang rentan terbakar. Uang ini dapat meledak atau terbakar jika ada loncatan bunga api listrik. Ya, oleh karena itu orang bekerja dalam sektor dekat tangki harus memakai pakaian khusus anti listrik statis. Ya, listrik statis terjadi juga nih, Dek. Ya, karena konsentrasi tangki ya itu kena panas, kena hujan ya, akhirnya menimbulkan uap atau gas. Gas tersebut termampatkan, kemudian pada saat ada percikan listrik sedikit gitu ya, yang ditimbulkan oleh pakaian atau gesekan atau yang lainnya itu tiba-tiba akan bisa meledak. Karena kalau konsentrasinya sudah uap ya, itu akan sangat sensitif ya. Akan sangat sensitif dalam memantik ya, memantik api untuk membakar uap dari bahan bakar tadi ya. Gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini kita masuk ke perpindahan elektron ya. Contohnya lagi adalah ini berpindah pada kain sutra lebih mudah kehilangan elektron daripada kaca. Satu, kain sutra memiliki elektron dan proton yang sama sehingga bersifat netral. Dua, jika kain sutra itu digosokkan kaca, elektron kain akan berpindah ke kaca. Semakin berkurangnya elektron, muatan kain semakin positif. Semakin banyaknya menerima elektron, muatan kaca semakin negatif. Jadi jelas ya, sutranya itu adalah positif, kacanya adalah negatif ya. Gitu. Oke, kita lanjut. Ini jumlah total muatan listrik yang dihasilkan pada setiap proses adalah 0 ya. Total muatan listrik yang pada setiap proses adalah 0. Ini kata si Benjamin Franklin. Ketika penggaris plastik digosokkan dengan handuk kertas, penggaris plastik tersebut mendapat muatan negatif dan handuk mendapatkan muatan positif dengan jumlah yang sama. Nah, ini contoh ya. Jadi listrik statis itu menggunakan hukum Coulomb ya. Sederhananya adalah apabila ada muatan positif dan negatif itu akan tarik menarik ya. Tapi apabila kutubnya itu sama ya, dia akan tolak menolak. Jika dua muatan yang saling beragam akan timbul gaya tarik menarik atau menolak menolak. Gaya tarik terjadi jika muatan berlain jenis, sedangkan gaya tolak terjadi pada muatan sejenis. Ya, ini udah tahu semua ya. Prinsip dasar tarik menarik dan tolak menolak ya. Kalau berbeda plus minus dia akan tarik menarik. Kalau sama gitu dia akan tolak menolak. Oke, kita lanjut ya. Oke, gaya tarik atau tolak ini dinamakan dengan gaya Coulomb. Coulomb, C-O-U-L-O-U-M-B ya. Ini udah tahu semua ya. Nah ini ya. Fc itu sama dengan gaya Coulomb, satuannya adalah Newton. Sama dengan K, konstanta itu 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat ya. Kemudian Q1 itu besaran muatannya, Coulomb 1, Q2 itu adalah besaran muatan 2. Kemudian jarak kedua muatan. Jadi kalau ada soal ditanyakan berapa hukum Coulomb yang dihasilkan ya dari besar muatan 1 30, besar muatan 2 20, kemudian jaraknya 1 mili begitu ya. Tinggal dikali aja ya. 20 kali 30 dibagi 1 gitu ya. 60 dibagi 1 berarti 60 ya. 60 FC-nya sama dengan 60. Oke, lanjut ya. Nanti silakan kalau ada yang mau bertanya, nanti saya akan jawab, tulis di kolom komentar ya. Tolong kolom komentar di Google Classroom atau di YouTube juga boleh, sama aja ya. Gitu. Kemudian ini Faraday membuat sebuah pemikiran ya, bahwa gaya itu bekerja dari jarak tertentu. Itu pada kasus listrik. Kemudian medan listrik keluar dari setiap muatan yang menyebar ke seluruh ruangan. Ya, ini kata si Michael Faraday ya, Faraday. Nah, medan listrik itu kan Newton per Coulomb ya. Dia F kali Q ya. Q-nya besaran muatan, GF-nya adalah gaya.
Ya. Sedangkan E itu sama dengan K dikali kolom ya dikali R kuadrat dibagi R kuadrat. Ini prinsip-prinsip dasar fisika dasar ya, prinsip-prinsip rumus dasar dari fisika dasar. Silakan nanti dibaca-baca aja ya. Nggak perlu dihafal sih sebenarnya. Dipahami saja karena juga UTS UAS juga kan open ya. Open. Yang penting kalian tahu kalau mau pakai kolom berarti apa? FC sama dengan Q1 kali Q2 dikali R gitu ya. Gitu. Nanti silakan dibaca-baca aja ya. Medan listrik merupakan medan vektor ya. Betul. Menurut Faraday ya, medan listrik yang keluar dari suatu muatan listrik dan medan listrik tersebut menyebar ke seluruh ruangan. Ya, contohnya lampu ya. Medan listrik ini melakukan gaya pada suatu muatan yang terletak pada jarak tertentu. Medan listrik yang menyebar keluar dari suatu muatan listrik diandaikan seperti cahaya yang menyebar dari suatu bola lampu. Semakin besar muatan listrik, semakin luas jangkauan medan listriknya. Betul ya? Misalnya kita lampu gitu, 100 watt dengan 20 watt beda ya. Sebaran cahayanya berbeda kan? 20 watt sebaran cahaya tidak sehebat atau tidak seluas sebaran cahaya dari lampu 100 watt. Gitu ya. Kemudian ini, jika ada sebuah muatan listrik positif A, maka A menghasilkan medan listrik di sekitarnya. Untuk menguji apakah terdapat medan listrik dihasilkan oleh muatan A pada titik tertentu di sekitar A, maka kita harus meletakkan sebuah muatan uji atau disebut dengan muatan B. Jika muatan B mengalami gaya listrik, maka pasti terdapat medan listrik yang dihasilkan oleh muatan A pada titik di mana muatan B tidak dikerjakan langsung oleh muatan A. Tetapi oleh medan listrik yang dihasilkan oleh muatan A pada titik di mana muatan B berada. Bisa dipastikan bahwa medan listrik berperan sebagai perantara. Ini prinsip dasar dari medan listrik. Nah, ini contohnya ya. Makin rapat garis tersebut, maka makin kuat medan listrik pada tempat itu. Jadi ini ya. Jadi ini kan ada E, ada A, ada P ya, ada positif, ada negatif ya. Semakin banyak ya garis gayanya ini ya, garis medannya ini ya, arsirannya ini, berarti semakin kuat ya gaya tarik menarik pada kutub positif dan kutub negatif, atau semakin kuatlah medan listrik tersebut ya. Ini ya, kalau ini kan 2 1 2 3 4 5 6 7 ya. Jadi garis gayanya adalah 7. Nah, ini kalau semakin rapat ya, semakin banyak, ini berarti semakin kuat ya medan listrik di area tersebut. Gitu ya. Nanti kalau belum jelas silakan tanya di kolom komentar deh ya. Ini saya lanjutkan ya. Oke. Kalau ingin lihat ya tentang medan listrik menggunakan garis medan listrik, kemudian bisa kita juga menggunakan garis hayal ya. Kemudian medan listrik itu mempunyai arah yang unik di satu titik tertentu karena hanya satu garis medan yang melewati satu titik. Jadi nggak boleh berlompat ya atau berpotongan. Kalau berpotongan itu cross deh ya. Kalau ada garis gaya medan yang berpotongan, itu biasanya nanti kalau di rumah itu akan korsleting ya. Korsleting itu ditandai dengan NCB ya, normal circuit break di rumah kalian itu akan turun ya, atau putus gitu. Atau mati lampu lah bahasanya. Mati lampu itu kan gara-gara garis gayanya short atau saling berpotongan. Kemudian jarak antara garis mewakili besar medan listrik dan garis singgung di setiap titik yang dilaluinya. Jika medan listrik kuat, maka garis-garis medan listrik digambarkan dengan rapat. Sebaliknya, jika medan listrik lemah, maka garis-garis medan listrik digambarkan lebih renggang. Oke. Pertanyaan, mengapa penggaris listrik yang telah digosok dengan kain mempunyai kemampuan untuk mengangkat potongan-potongan kertas kecil? Oke, ini dulu ya. Kenapa? Ayo. Oke, betul jawabannya ya. Nanti kalau yang salah, silakan tanya kembali di kolom komentar. Yang kedua, jelaskan mengapa kita menggunakan muatan tes yang kecil ketika mengukur medan listrik. Ayo. Oke, salah ya. Yang betul itu adalah dengan muatan tes yang kecil ya, kita akan mengetahui garis gaya medan listrik yang berada di sekitar ya. Ya, oke, saya lanjut ya. Nah, ini
Nomor 2, sebuah medan listrik umumnya beragam pada suatu ruang. Kekuatannya pada sisi didefinisikan sebagai gaya persatuan muatan. Ya. Muatan tes ini haruslah sangat kecil untuk menghindari medan listriknya sendiri mengganggu medan utama dan jika harus diam untuk menghindari efek medan magnet. Ini ya penjelasannya ya. Oke, begitu kira-kira adik-adik semua. Ya, saya harap sudah paham ya mengenai tentang listrik statis ya. Ini kalau masih belum paham, silakan jawab sendiri ya pertanyaan ada yang 2 di layar ini ya. Nanti kalau belum paham juga kalian bisa lihat di YouTube ya. Tinggal klik aja gitu elektrostatika gitu. Kemudian nanti silakan cari-cari video-videonya gitu ya. Kalau tidak ya cari bukunya ya. Bukunya yang kemarin sudah saya share ya. Kemarin mudah-mudahan dicatat lah buku 1 dan buku 2 maupun buku ketiganya ya. Nanti silakan dicek-cek saja. Jadi memang ini baru prinsip dasar ya, elektrostatik. Begitu kira-kira, silakan kalau ada yang ingin bertanya, tulis di kolom komentar di YouTube atau di Google Classroom. Nanti secepatnya akan saya jawab ya pertanyaan-pertanyaannya ya. Begitu. Baiklah, adik-adik semua, sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa presensi ya. Presensi silakan tulis NIM di Google Classroom saja ya. Oke, terima kasih.